Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir selatan, Pantai Drini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Pasir putih dan air laut yang jernih membuatnya menjadi tempat favorit bagi para siswa untuk menghabiskan waktu. Suatu hari, 7 siswa dari SMA Negeri 1 memutuskan untuk merayakan kelulusan mereka dengan berlibur di pantai tersebut. Mereka adalah Dika, pemimpin kelompok yang berani, Rina, gadis ceria yang selalu membawa kebahagiaan, Budi, si cerdas yang suka membaca, Lila, seniman yang peka, Andi, si joker yang selalu membuat semua orang tertawa, Sari, si pemalu yang suka mengamati, dan Iwan, si atlet yang energik. Ketika mereka tiba di pantai, suasana terasa ceria dan penuh semangat. Setelah menyiapkan peralatan piknik, mereka mulai bermain bola pantai dan berlari-lari di tepi laut. Gelak tawa mereka mengisi udara, tetapi di balik keceriaan itu, ada bisikan aneh dari penduduk desa yang mengingatkan akan legenda Nyi Roro Kidul, penguasa lautan selatan yang dikenal menginginkan tumbal. Jangan bermain terlalu jauh dari pantai. Teriak seorang nenek tua yang melihat mereka dari kejauhan. Nyi Roro Kidul tidak suka jika manusia melanggar batas. Namun, Dika, yang selalu merasa penasaran, hanya tersenyum dan berkata, itu hanya legenda, Bu. Kami akan baik-baik saja. Teman-temannya pun mengikuti semangat Dika, meskipun ada sedikit rasa takut di hati mereka. Setelah bermain seharian, Dika mengusulkan untuk berenang lebih jauh ke tengah laut. Ayo, kita cari tempat yang lebih dalam. Pasti seru, katanya. Teman-temannya ragu, tetapi semangat Dika membuat mereka akhirnya setuju. Saat mereka berenang, gelombang laut tampak tenang, dan mereka merasa bebas. Namun, saat mereka semakin jauh, tiba-tiba gelombang besar datang menghantam mereka. Rina, yang berada di dekat Dika, tidak bisa menghindar dan terjatuh ke dalam arus yang kuat. Rina, teriak Budi dengan panik. Mereka semua berusaha meraih Rina, tetapi arus terlalu kuat. Dalam sekejap, Rina tenggelam di antara ombak yang mengamuk, meninggalkan teman-temannya dalam kepanikan. Mereka berenang kembali ke pantai secepat mungkin, tetapi rasa takut dan kesedihan menyelimuti mereka. Di tepi pantai, mereka berteriak memanggil nama Rina, tetapi tidak ada jawaban. Saat senja mulai tiba, bayangan gelap mulai muncul di permukaan laut, seolah mengingatkan mereka akan ancaman yang lebih besar. Ketika malam tiba, ketakutan mulai merayap ke dalam hati mereka. Dika merasa bersalah karena mengajak teman-temannya ke laut dan berjanji untuk menemukan Rina, apapun yang terjadi. Namun, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, bisikan dari laut terasa semakin dekat, seolah memanggil mereka untuk datang dan menghadapi misteri yang menunggu di kedalaman. Malam di pantai Drini terasa mencekam setelah kejadian tenggelamnya Rina. Ketujuh siswa itu berkumpul di sekitar api unggun, wajah mereka muram dan penuh kecemasan. Suara ombak yang bergulung di kejauhan seakan menjadi pengingat yang menyakitkan akan kehilangan teman mereka. Dika, yang merasa bertanggung jawab, mengajak teman-temannya untuk tidak menyerah dalam mencari Rina. Kita harus mencarinya, mungkin dia masih hidup dan terjebak di suatu tempat, katanya dengan penuh semangat, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Budi, yang selalu menjadi suara rasional dalam kelompok, mencoba menenangkan Dika. Dika, kita tidak bisa pergi ke laut sekarang. Gelombang masih sangat kuat. Kita perlu menunggu sampai pagi, ujarnya. Namun, Dika merasa gelisah dan semakin khawatir dengan nasib Rina. Saat mereka berbincang, Sari melihat ke arah laut dan menyadari sesuatu yang aneh. Lihat, ada cahaya di atas air. Serunya, semua orang berbalik dan melihat cahaya berkilau di tengah laut, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Mereka merasa terpesona sekaligus ketakutan. Lila, yang selalu memiliki rasa seni yang tinggi, mengeluarkan kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Mungkin ini pertanda, kita harus mencari tahu apa yang terjadi, katanya. Meskipun semua orang merasa takut, rasa penasaran pun mulai menggerogoti mereka. Ketika malam semakin larut, seorang nenek tua mendekati mereka. Dia adalah penjaga pantai yang dikenal di desa, dan banyak orang menganggapnya sebagai dukun. Anak-anak, aku merasakan kegelisahan di lautan malam ini, katanya dengan suara parau. Nyi Roro Kidul tidak suka jika manusia melanggar batas. Mendengar nama Nyi Roro Kidul, seisi kelompok terdiam. Nenek itu melanjutkan, dia menginginkan tumbal. Satu dari kalian harus memberikan diri agar yang lainnya selamat. Suara nenek itu menggema di telinga mereka, dan ketakutan mulai menyelimuti suasana. Dika, yang merasa tertekan, berusaha menenangkan teman-temannya. Itu hanya mitos, kita tidak bisa membiarkan cerita-cerita seperti itu menguasai kita,
ujarnya, meskipun dalam hatinya ia meragukan kata-katanya sendiri. Namun, bisikan angin malam seolah mengingatkan mereka akan ancaman yang lebih besar. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Suara ombak, cahaya misterius di laut, dan peringatan nenek itu terus menghantui pikiran mereka. Dalam keheningan, Dika mendapat ide untuk mencari Rina di pagi hari, dan dia berjanji kepada teman-temannya untuk menemukan cara agar mereka bisa melakukannya dengan aman. Namun, saat fajar menyingsing, rasa cemas meliputi hati mereka. Ketika mereka bersiap-siap untuk mencari Rina, mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh. Benda-benda aneh muncul di tepi pantai, sebuah kalung emas yang berkilau dan sebuah batu karang bercahaya. Mereka merasa bahwa benda-benda itu mungkin memiliki hubungan dengan Rina dan peristiwa yang terjadi. Dengan hati berdebar, mereka memutuskan untuk menyimpan kalung dan batu karang tersebut, berharap bisa memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat mereka bersiap untuk menjelajahi laut, mereka tidak tahu bahwa nasib mereka telah terjalin dengan kekuatan mistis Nyi Roro Kidul, dan misteri yang lebih dalam menunggu untuk terungkap. Pagi hari di pantai Drini dimulai dengan suasana tegang dan penuh kecemasan. Siswa-siswa itu berkumpul di tepi pantai, memegang kalung emas dan batu karang bercahaya yang mereka temukan malam sebelumnya. Dika, yang merasa bertanggung jawab atas nasib Rina, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang benda-benda itu dan bagaimana mereka dapat membantu menyelamatkan temannya. Kalung ini mungkin milik Rina, kata Sari, sambil memegang kalung itu dengan hati-hati. Kita harus mencarinya di sekitar pantai. Mungkin ada petunjuk lain di sini. Teman-temannya mengangguk setuju, dan mereka mulai menjelajahi area sekitar. Saat mereka mencari, Dika merasa gelisah. Suara ombak yang bergulung dan bisikan angin membuatnya merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, Lila melihat sesuatu yang aneh. Lihat, ada jejak kaki di pasir. Sepertinya menuju ke arah batu karang besar itu, ujarnya sambil menunjuk ke arah batu besar di tepi pantai. Mereka mengikuti jejak kaki itu dan menemukan bahwa jejak tersebut berakhir di belakang batu karang. Di sana, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi. Dika, yang merasa ingin tahu, menggenggam kalung dan batu karang, lalu melangkah maju. Ayo kita masuk, serunya. Di dalam gua, suasana terasa dingin dan lembab. Dinding gua dihiasi dengan ukiran-ukiran yang tampak kuno, menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul dan berbagai makhluk laut. Mereka merasa terpesona sekaligus takut. Budi, yang selalu bersikap rasional, memperingatkan, kita harus hati-hati. Tempat ini terasa aneh. Saat mereka menjelajahi gua, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari dalam laut. Gelombang yang kuat menghantam tepi gua, dan seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Di tengah kegelapan, muncul sosok Nyi Roro Kidul dengan gaun hijau berkilau, mengambang di atas permukaan air. Anak-anak, apa yang kalian lakukan di sini? Suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun berwibawa. Siswa-siswa itu tertegun, tidak bisa berkata-kata. Dika, yang merasa tertekan, beranikan diri untuk berbicara. Kami mencari Rina. Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin menyelamatkannya. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan kedalaman yang misterius. Untuk menyelamatkan temanmu, salah satu dari kalian harus memberikan diri sebagai tumbal. Itu adalah hukum yang harus diikuti, ujarnya. Kata-kata itu membuat suasana menjadi tegang. Semua siswa saling memandang dengan ketakutan. Tidak, kami tidak bisa mengorbankan salah satu dari kami. Teriak Lila, suaranya bergetar. Kami tidak percaya pada mitos ini. Nyi Roro Kidul menggelengkan kepala. Ini bukan mitos. Laut memiliki aturan, dan keseimbangan harus dijaga. Pilihan ada di tangan kalian. Dengan itu, sosoknya mulai menghilang ke dalam kegelapan gua, meninggalkan mereka dalam keadaan bingung dan ketakutan. Setelah beberapa saat hening, Dika merasakan beban yang berat di pundaknya. Aku akan menjadi tumbal, katanya, suaranya mantap. Aku yang mengajak kalian ke laut. Ini adalah kesalahanku. Biarkan aku yang membayar. Teman-temannya terkejut. Dika, tidak, kami tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Seru Budi. Kita harus mencari cara lain. Namun, Dika sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita karena kesalahanku. Rina berhak untuk kembali. Ini satu-satunya cara. Ia mengangkat kalung dan batu karang, siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Di luar gua, ombak mereda seolah mendukung keputusan Dika. Namun, rasa takut dan kesedihan menyelimuti teman-temannya saat mereka menyadari bahwa mereka mungkin kehilangan salah satu dari mereka. Dengan air mata di mata, mereka berdoa agar semuanya akan baik-baik saja.
Dika berdiri di tepi pantai, kalung Rina tergenggam erat di tangannya, sementara batu karang bercahaya bersinar lembut di bawah sinar matahari. Suasana tegang menyelimuti teman-temannya yang berdiri di belakangnya, wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketidakberdayaan. Aku akan melakukannya, Dika mengulangi tekadnya, dan suara hatinya bergetar dengan keberanian serta keraguan. Satu dari kalian harus memberikan diri sebagai tumbal, kata Nyi Roro Kidul, suaranya kembali terngiang di benak mereka, seolah mengingatkan tentang pilihan yang harus diambil. Dika menatap laut yang tenang, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Jangan, Dika, kami tidak bisa kehilanganmu, teriak Sari, air mata mengalir di pipinya. Kita bisa mencari cara lain. Kita bisa kembali ke desa dan meminta bantuan. Namun, Dika hanya menggelengkan kepala. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita karena kesalahanku, katanya dengan tegas. Rina adalah teman kita. Kita harus melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Dengan langkah mantap, Dika melangkah maju ke arah ombak. Teman-temannya merasa hancur melihat keputusan yang diambilnya. Namun, Dika tidak ingin mengubah pikirannya. Jagalah satu sama lain. Jangan lupakan aku, katanya, menoleh ke arah mereka sebelum akhirnya melangkah ke dalam air. Saat Dika tenggelam dalam gelombang, teman-temannya berteriak memanggil namanya. Ombak yang tenang tiba-tiba mulai bergejolak, seolah merespons kehadiran Dika di dalam lautan. Dika, jangan, teriak Andi, tetapi sudah terlambat. Dika telah menghilang ke dalam kedalaman. Di bawah permukaan laut, Dika merasakan ketenangan dan ketegangan sekaligus. Dia melihat sosok Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya, menawarkannya kesempatan untuk menyelamatkan teman-temannya. Kau telah memilih, Dika. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan lembut namun penuh kuasa. Aku ingin Rina selamat. Aku bersedia melakukan apa saja, jawab Dika, suaranya mantap meskipun hatinya bergetar. Nyi Roro Kidul mengangguk, dan dengan gerakan tangannya, dia memanggil arus yang kuat. Satu jiwa untuk satu jiwa. Rina akan kembali, tetapi kau harus menerima konsekuensi dari pilihanmu. Dalam sekejap, Dika merasakan cahaya terang mengelilinginya, dan sebelum dia menyadari, dia merasakan sesuatu yang aneh. Di pantai, teman-temannya masih menunggu dalam ketidakpastian. Tiba-tiba, ombak mulai bergetar, dan dari kedalaman laut, sosok Rina muncul ke permukaan, lemah namun hidup. Rina, teriak Lila, berlari menghampiri teman mereka. Mereka menarik Rina ke tepi pantai, penuh rasa syukur dan harapan. Namun, saat mereka memeluk Rina, mereka merasakan kehilangan yang mendalam. Dika tidak ada di sana. Dia mengorbankan dirinya, bisik Budi, air mata mengalir di wajahnya. Suasana di pantai berubah menjadi hening, saat mereka memahami bahwa Dika telah memberi segalanya demi keselamatan Rina. Dalam keheningan, mereka berdoa untuk Dika, mengenang keberaniannya dan pengorbanannya. Rina, yang masih lemah, menatap teman-temannya dan berkata, kita harus menghormati Dika. Dia adalah pahlawan kita. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara kecil di pantai, menyalakan lilin sebagai penghormatan bagi Dika. Di bawah sinar bulan purnama, mereka berjanji untuk selalu mengingat Dika dan menjaga kenangan akan keberaniannya. Sejak hari itu, Pantai Drini tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga sebagai tempat di mana persahabatan dan pengorbanan diuji. Legenda tentang Dika dan Nyi Roro Kidul terus hidup di desa, mengingatkan semua orang akan kekuatan laut dan pentingnya menghargai satu sama lain.